teman-teman, pada mata kuliah kali ini kita akan membahas sambungan baut. Namun, sebelum masuk ke materi, mari kita dengarkan sebuah kasus berikut ini. Suatu perusahaan tekstil berencana membangun sebuah pabrik 2 lantai menggunakan konstruksi baja. Untuk merencanakan pabrik tersebut, para perencana harus membuat rancangan sambungan struktur, mendesain dan menganalisa struktur rangka batang, serta merencanakan RAB pada proyek tersebut. Perusahaan tersebut meminta perencana untuk mendesain sambungan dengan alat sambung baut. Maka, perencana harus mengetahui kekuatan baut serta dapat menentukan kebutuhan baut yang akan digunakan. Untuk mengetahui cara menganalisis keamanan kekuatan baut dan langkah-langkah menghitung kebutuhan baut, simak video berikut ini. Sambungan baut merupakan sambungan yang memiliki bagian kepala berpenampang segi 6 dan badan silinder berulir, di mana ukuran badan ulir lebih kecil dari kepala. Baut yang umum digunakan pada konstruksi baja adalah tipe baut mutu tinggi. Berikut ini merupakan beberapa keuntungan penggunaan sambungan baut. Yang pertama, penyambungan relatif lebih mudah di lapangan. Yang kedua, mudah disetting ulang. Yang ketiga, dapat direncanakan untuk penyambungan 4 kali lebih besar dari diameter baut. Dan yang terakhir, dapat menggunakan baut pas untuk konstruksi yang berat. Meski memiliki beberapa keuntungan, sambungan baut juga memiliki kekurangan. Yang pertama, ukuran lubang yang tidak presisi membuat sambungan tidak terpasang sempurna. Yang kedua, lubang pada baut membuat reduksi pada kekuatan batang baja. Yang ketiga, celah lubang baut perlu pengecekan berkala agar tidak longgar. Yang keempat, prosedur pemasangan dari satu buah baut yang tidak sempurna mempengaruhi kekuatan baut keseluruhan. Dan yang terakhir, pemasangan baut mur pada batang baja membuat bertambahnya beban konstruksi pada batang baja. Sebelum melakukan penyambungan dengan baut, kita harus memperhatikan persyaratan spasi dan jarak baut. Spasi minimum baut. Spasi minimum atau S adalah jarak antar as lubang baut. Spasi minimum baut direkomendasikan memakai nilai S sama dengan 3D. Sedangkan jarak bersih antar baut adalah S lebih dari sama dengan D, dengan nilai D adalah diameter baut. Jarak tepi minimum baut. Pada SNI 1729 tahun 2020 mensyaratkan bahwa jarak tepi minimum baut tidak boleh kurang dari nilai di tabel berikut ini. Pada tabel di bawah ini, jarak tepi minimum baut dalam satuan milimeter tergantung ukuran diameter baut yang digunakan. Misalnya, kita menggunakan baut berdiameter D sama dengan 24 mm, maka jarak tepi minimum baut yaitu 30 mm. Spasi maksimal dan jarak tepi baut. Nilai jarak maksimum dari as baut ke tepi sambungan yaitu S sama dengan 12 tebal plat yang disambung. Untuk batas dari nilai jarak maksimumnya harus senilai kurang dari sama dengan 150 mm atau 6 inci. Berikut ini merupakan ilustrasi jarak dan spasi baut.
ST menunjukkan jarak tepi baut, dan S menunjukkan notasi untuk spasi antar as baut. Berikutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis baut yang dibagi menjadi dua, yaitu baut hitam dan baut pas. Baut hitam adalah tipe baut yang digunakan pada konstruksi ringan hingga sedang seperti konstruksi gedung. Baut ini tergolong baut mutu normal di mana berspesifikasi ASTM A307 dan terbuat dari baja karbon mutu rendah. Baut ini digunakan pada konstruksi ringan dengan beban statis seperti kuda-kuda kayu, gording kayu, rangka batang, dan rangka dinding. Jenis baut selanjutnya yaitu baut pas. Baut pas adalah tipe baut yang kegunaannya untuk menyambung konstruksi berat. Baut ini termasuk ke dalam baut mutu tinggi dan digunakan dalam penyambung konstruksi seperti jembatan yang juga berfungsi sebagai jalan raya. Berikut ini merupakan bagian-bagian baut. Teman-teman, setelah perencana pabrik tekstil mengetahui jenis-jenis baut yang dapat digunakan, perencana hendak menghitung kekuatan bautnya. Mari kita bersama-sama mempelajari kekuatan pada baut. Berdasarkan SNI 1729 tahun 2020, kekuatan suatu baut dapat memikul gaya terfaktor apabila RU kurang dari sama dengan PRN. Dengan RU adalah gaya terfaktor yang terjadi pada baut, P adalah faktor ketahanan baut, Rn adalah kekuatan nominal baut. Kekuatan baut menurut SNI dibagi menjadi kuat geser, kuat tarik, kombinasi geser-tarik, dan kuat tumpu. Yang pertama adalah kuat geser. Berikut merupakan rumus perhitungan gaya geser yang dipikul oleh satu buah baut. Rn sama dengan Fnv dikali AB. Dengan Rn adalah kekuatan nominal baut, Fnv adalah tegangan geser nominal baut, AB adalah luas bruto penampang baut, dan P adalah faktor ketahanan baut, besarnya 0,75. Contoh soal kuat geser. Pak Eko selaku pengembang gedung kuliah salah satu universitas swasta di Serang membutuhkan penambahan sarana berupa gedung workshop yang dibangun menggunakan struktur baja. Perencana mengajukan rencana sambungan baut berjumlah 4 baut dengan mutu A325 tanpa ulir di bidang geser dan diameter 22 mm. Untuk memeriksa keamanan, Pak Eko meminta perencana menganalisis kekuatan dari baut. Bantu perencana tersebut menganalisis keamanan kuat geser dari satu buah baut bila diketahui nilai beban hidup 30 kN dan beban mati 220 kN. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui mutu baut A325 tanpa ulir di bidang geser dengan diameter 22 mm, beban hidup 30 kN, dan beban mati 220 kN. Ditanya, keamanan kuat geser. Maka langkah pertama, kita harus menghitung beban ultimate sambungan total dengan rumus RU sama dengan 1,2 dikali beban hidup ditambah 1,6 dikali beban mati. Maka setelah perhitungan kita akan mendapatkan nilai 388 kN. Langkah selanjutnya yaitu menghitung beban ultimate sambungan per baut. Karena perencana menggunakan 4 baut, maka nilai N yang digunakan yaitu 4. Sehingga RU per N didapatkan nilai 97 kN untuk beban ultimate sambungan per satu baut.
Yang ketiga yaitu menghitung kekuatan geser per baut. Dengan rumus AB sama dengan 1/4 dikali Pi dikali diameter baut kuadrat, maka dihasilkan nilai 380,2857 mm persegi. Nah, setelah mendapatkan nilai-nilai yang kita perlukan, periksa nilai FNV baut di tabel kuat nominal pengencang baut untuk baut A325 tanpa ulir di bidang geser. Maka kita akan mendapatkan nilai kekuatan geser nominal 469 MPa. Setelah mendapatkan nilai 469 MPa, kita dapat menghitung PRN dengan rumus Pi dikali FNV dikali AB, maka kita akan mendapatkan nilai 133,7655 kN. Kesimpulan dari kekuatan gesernya, PRN lebih besar dari RU, maka sambungan tersebut dapat dikatakan aman. Berikut merupakan model 3D sambungan yang sudah dihitung kekuatan gesernya. Nah teman-teman, setelah melihat video ini, apakah kalian bisa menyebutkan langkah-langkah dalam menghitung keamanan kekuatan geser sambungan baut? Untuk mengetahui bagaimana perencana menghitung kekuatan tarik dan kekuatan kombinasi, simak video berikutnya.